Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Oke, masih memang menjadi rahasia teka-teki bagi Patrick Kluivert, pelatih kepala tim nasional Indonesia, untuk menentukan nama-nama pemain yang dipersiapkan untuk dua pertandingan di laga grup C pra Piala Dunia zona Asia, di mana kita akan berhadapan dengan Cina tanggal 5 Juni dan tanggal 10 melawan Jepang di Osaka. Tetapi menjadi pertanyaan sekarang, apakah Patrick Kluivert akan memanggil beberapa pemain atau 1-2 pemain dari klub Persib Bandung yang baru saja menjadi juara back to back di Liga 1 Indonesia. Ya, di mana kita tahu bersama Persib kemarin sudah mengunci gelar juara seiring dengan hasil pertandingan antara Persik Kediri dan Persebaya Surabaya yang bermain 3-3. Dan mereka tidak perlu bersusah payah untuk merebut gelar juara karena sudah pasti poin mereka tidak bisa terkejar oleh Dewa United ataupun Persebaya Surabaya di dalam sisa laga ke depan. Persib kemarin baru menyelesaikan juga laga mereka ke-36 setelah bermain imbang 1-1 dengan Barito Putra. Mereka akan bertarung melawan Persita Tangerang nantinya pada tanggal 16 di markas Persita sebelum balik ke kandang menyiapkan pesta konvoi besar-besaran untuk menyambut gelar juara mereka di Liga 1 itu di Stadion GBLA di Gelora Bandung Lautan Api. Tim asuhan Boyan Hodak akan menjamu Persis Kediri. Nah, kita kembali dengan nama-nama pemain yang kemungkinan akan diambil. Itu tadi yang saya bilang. Ya, mungkinkah Persib kan sebagai juara kemarin juga memang banyak yang mempertanyakan ketika tidak ada satupun pemain Persib yang bisa masuk ke tim nasional di saat kita akan menghadapi laga terakhir, terutama menghadapi Bahrain, karena mereka adalah juara. Mestinya kan tim juara itu harus adalah mau 1 mau 2 pemain untuk bisa mewakili sebagai champion di Liga Nasional. Nah, kalau bicara dengan pemain Persib, saya pikir ada beberapa pemain yang masih bisa dilirik untuk dipertimbangkan oleh PK Patrick Kluivert masuk ke dalam skuad, walaupun mereka memang bukan sebagai pemain utama, tetapi harus ada di dalam pemanggilan pemain. Kan biasanya kan Patrick Kluivert panggil dengan 27 pemain, bahkan mungkin bisa 30 pemain, terserah dia sebagai pelatih yang bertanggung jawab. Tapi saya pikir memang wajar kalau Persib itu ada wakilnya. Nah, nama-nama yang mungkin bisa masuk bisa diambil oleh Patrick Kluivert adalah pemain muda 23 tahun Beckham Putra yang menunjukkan performa terbaik dia sejauh ini bersama dengan Persib Bandung. 6 gol, 3 assist dari Beckham Putra, dan saya rasa wajarlah kalau dia bisa kali ini mendapatkan kesempatan untuk dipanggil sebagaimana sebelumnya kan ada kejutan yang dibuat juga oleh Patrick Kluivert memanggil Septian Bagaskara Saya tahu bersama dari Dewa. Nah, sekarang saya pikir terbuka peluang bagi Beckham Putra untuk diambil. Nah, selain Beckham, saya pikir masih ada Edo posisi bek kiri yang kemarin kena kartu merah melawan Barito. Namun memang agak riskan posisi bek kiri ini terlalu menumpuk full di sana. Karena kita tahu bersama ada pemain yang tidak tergantikan, Calvin Verdong, belum lagi ada Dean James, ada Sain Patinama, ada Pratama Arhan yang mungkin bisa ada di sana. Jadi begitu banyak kalau mau dilihat pemain-pemain yang bisa kaki kirinya untuk bermain di kiri, termasuk Nathan Cho juga bisa bermain di kiri. Nah, itu saya pikir agak sulit bersaing kalau Edo masuk, tapi kemudian tidak akomodir dengan baik di dalam tim karena itu banyak pemain-pemain di sektor fullback kiri ini. Nah, kalau bicara dengan nama lain, memang ada pemain-pemain muda yang berbakat, tapi mungkin mereka di U23 yang masih bisa dimanfaatkan oleh pelatih Gerald Van den Berg. Pemain tersebut adalah Kakang Rudianto misalnya 22 tahun, atau Robi Darwis 21 tahun, yang saya pikir kalau nggak usah perlu dipertanyakan lagi termasuk dengan Beckham Putra itu, mereka bertiga sudah keluar masuk di tim nasional untuk level usia muda mau di 19, mau di 21, 23, mereka pernah menghiasi di tim nasional. Jadi kalau untuk Kakang dan Robi bisa untuk ada di
tim U23 karena Gerald van den Berg itu sedang mempersiapkan tim U23 di Piala AFF Juli akan datang ya. Kemudian ada juga di September itu kualifikasi U23 Piala Asia. Nah di Desember itu ada SEA Games ya yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Jadi saya rasa nama-nama yang saya sebut dari Persib Bandung bisa dipertimbangkan untuk diambil juga di U23 ya. Tapi semua tergantung dari pelatih. Nah kalau bicara di tim senior ya itu saya pikir peluang itu ada di Beckham yang bisa dipanggil atau Edo. Ya kalau Edo tidak bisa, sebenarnya mereka masih punya pemain-pemain yang pernah juga masuk di tim nasional. Ada Mark Klok misalnya, ada Adam Alis, yang pernah masuk di tim nasional ya. Tapi semua berbalik ke PK yang akan menentukan. Tetapi tidak ada salahnya, sekali lagi, tidak ada salahnya bahwa harus ada terwakili dari tim juara, klub ya, klub yang punya juara, pemainnya bisa dipanggil untuk masuk dalam persiapan pra Piala Dunia ya, untuk zona Asia ini karena tanggal 26 Mei akan datang semua diperkirakan akan kumpul. Liga 1 itu berakhir tanggal 25 ya. Makanya pemain-pemain itu diharapkan tanggal 26 sudah masuk di TC di Bali, termasuk beberapa pemain abroad yang sudah menyelesaikan tugas mereka, banyaklah termasuk oleh Romani mungkin ya, Marcelino ya sudah bisa ada di Bali dan seluruh pemain-pemain di Liga 1 yang nantinya akan dipilih. Nah, kita tidak tahu berapa pemain yang ada di Liga 1 yang akan diambil oleh Patrick Kluivert. Apakah 5 ya pemain atau apakah ada 7 pemain di sana kalau untuk melengkapi dengan 27 sampai 30 untuk pemain-pemain yang bermain di Liga 1. Semua kita serahkan saja kepada coach, pelatih kepala yang lebih tahu ya mana yang harus dia ambil dalam persiapan nantinya untuk tim Garuda. Tapi kita menunggu ya itu soal wakil dari Persib Bandung untuk berada di tim nasional Indonesia. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.